Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Kemudian yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan dengan nikmat itu kita masih bisa beraktivitas dan juga melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan saja Allah selalu nikmat kesehatan dalam diri kita, untuk kita bisa melakukan segala aktivitas kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan keadaan untuk melakukan sesuatu. Ada yang besar dan itu jadi dan begitu jika misalnya dia yang kita diberi kepada kita, maka ada yang pantas kita ucapkan selain bersyukur alhamdulillah ada segala nikmat yang telah diberi oleh Allah kepada kita. Oke, kalau itu saya pernah bersyukur yang bagi kita dari Allah. Lain saya pernah bersyukur tidak. Tapi kalau orang yang tak mau sebagai itu nanti sekarang tidak ada itu beda. Maka suatu nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu tidak bisa sampai akar untuk itu tidak ada pendapatan kita dan tidak ada segala yang diberikan Allah. Bahwa salam kita berada kepada Allah, kita tersampaikan kepada berbeda dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk ke kajian pada hari ini, atau diri lebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Abdullahi. Aku berasal dari Pulau Selatan dan kemudian di Manado. Aku lebih kami apabila di Pulau. Dan kebetulan saat itu kalau sama kita satu itu kita. Karena kita lanjut, ada apa? Jadi yang menjadi soalan ini, insyaallah kita akan kasih dulu istiqomah beribadah walau dengan berhasil. Ada dulu istiqomah beribadah walau dengan berhasil. Di kesempatan yang mulia ini kita tidak akan membahas bagaimana menjadi hati yang sempurna. Untuk sempurna bagi kalau menjadi itu. Terakhir dalam bahasanya wujud dari keimanan dan ketakwaan itu adalah menjalankan segala syariat Allah. Syariat yang tidak lain adalah menjalankan segala kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Tinggal dan bagaimana kita menjalankan aneka kebaikan yang telah digariskan oleh agama dan diajarkan oleh para ulama terdahulu kepada kita dengan konsisten. Dan itu berbeda dengan istiqomah dan konsisten itu menyatakan hasil dari kebaikan dari Allah. Yang hasil dari perjalanan dari Allah. Tidak tahu kebaikan kita kepada sekolah itu. Lalu kebaikan itu anak dosa itu untuk Allah yang punya kemampuan untuk kebaikan. Aku kebaikan istiqomah dan konsisten. Istiqomah dan konsisten ini orang-orang yang sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Orang yang konsisten dan istiqomah tentunya yang mendapatkan balasan yang mulia yaitu balasan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka menentukan kedirian mereka dan menuduh kalian kepada mereka dengan kebenaran. Jangan engkau sedih dan jangan engkau takut. Bergembiralah engkau atas apa yang telah dijanjikan kepadamu, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak itu berfaham waktu yang bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, konsisten dari istiqomah. Poin pertama yang harus kita ini adalah yang pertama, hal yang dimaksud dengan istiqomah. Poin yang kedua yang istiqomah. Istiqomah itu bukan orang yang melakukan hari itu atau berasa itu. Ibu juga salah itu, ibu cewek ada tahu dengan orang yang itu. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi istiqomah yang dimaksud itu adalah hari ini kita membaca Al-Quran satu halangan, besok satu halangan. Hari ini kita selisih 2000, besok 2000. Hari ini kita sholat tahajud 2 rakaat, besok kita tahajud 2 rakaat. Itu yang disebut dengan istiqomah. Istiqomah itu tidak terhenti. Apapun lingkaran yang dekat, kita melakukannya. Itu yang disebut dengan istiqomah. Nah, karena itu orang-orang yang istiqomah karena dia sudah mendapatkan kepastian dari Allah, yaitu dia berupa keselamatan hingga akhirnya ia mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak amal baik dan tidak merupakan sekali yang dilaksanakan. Tetapi alangkah baiknya kebaikan itu tidak dilakukan ketika hanya di bulan tertentu saja. Contohnya ketika di bulan puasa. Apakah di bulan puasa apakah kamu diburu satu ibadah dilakukan pada sedekah, sholat sedekah, yang sedekah saja tidak apalagi yang wajib. Tetapi itu terjadi ketika itu di bulan puasa. Ketika bulan puasa selesai, apakah itu yang dimaksud dengan orang tidak? Nah, akhirnya dari sini Allah SWT menggunakan cara memperhatikan orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Idza ahabba ila Allahi nadhara al-mar'a fa sesungguhnya istiqomah itu adalah ibadah yang konsisten meskipun itu sedikit. Jadi istiqomah itu adalah ibadah yang sekali tempatnya berbeda. Ibadah yang sekali itu adalah lebih konsisten dari hari kita akan berhenti. Itu yang maksudnya istiqomah. Kalau ibaratkan itu kan coba masak nasi itu. Kalau itu memasak nasi dari kompor, jadi darah dari kompor itu kira-kira panas tidak ada. Tapi itu begitu. Hari ini ada ibadah, tapi kalau sampai hari kompor jadi mungkin yang artinya banyak hari itu tidak sedikit masalah dengan kompor. Nah, begitu saja kita seperti jadi kita beribadah sebenarnya seperti awal-awal saja. Kita beribadah banyak dan itu yang awal itu. Tetapi sedikit perjalanan jarak waktu henti. Dia akan awal ibadah itu terkait asalkan naik pada lalu sampai akhir. Nah, itu yang disebut juga istiqomah dari itu. Sekarang kemudian musuh yang terberat dari Allah adalah syaitan. Syaitan itu untuk anak yang bekerja dari Allah untuk sama kembalian, sama dengan nanti. Karena segala musuh cara tidak akan berbeda. Orang seperti itu akan berhasil. Jadi untuk itu cara tidak akan berbeda seperti itu. Nah, sebagai kesimpulan dari itu bisa kita ambil dari pandangan ini Indonesia. Mungkin untuk selanjutnya ibadah pertama itu ada berbeda. Tetapi tidak terlalu lorong.
selagi operasi di luar selagi operasi di luar ini kan saya akan terus melaksanakan setiap dari terserah Allah. Maka dari Allah masih memberikan kesempatan untuk orang untuk beribadah, mampu bergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Persiapkan berterawat sebelum nanti Allah lanjut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.